Baru saja menguasai wilayah utara Mu Chen tidak diberi waktu untuk istirahat. King Xuang tergesa-gesa ke Mu Estate memberi kabar jika Bibi Jing, ibunya Mu Chen dalam bahaya. Namun bahaya sebenarnya adalah posisi Mu Chen. Memang benar, klan Budur kuno tidak dapat mengirim langsung penguasa surgawi menghadapi Mu Chen, namun mereka banyak koneksi untuk menyuruh orang lain. Ini adalah perjalanan yang tidak pasti, perjalanan menjadi penguasa surgawi. Langit dan bumi yang luas diselimuti warna merah tua. Bahkan pegunungan di kejauhan berwarna merah, seolah-olah telah diresapi dengan darah tanpa akhir, penuh dengan kehancuran dan kehancuran. Berdengung. Di atas gunung, ruang itu tiba-tiba terkoyak. Sebuah bagian pesawat dibentuk sebagai sosok luwes yang diturunkan darinya. Sosok ini, tentu saja, adalah Mu Chen. Setelah melihat bahwa tidak ada gerakan aneh di sekitarnya, Mu Chen sedikit rileks, dan dia menyembunyikan energi spiritual yang melonjak di sekitarnya. Tingkat kekuatan antara langit dan bumi di alam bawah ini memang lebih rendah. Mu Chen mengulurkan tangannya, dan kekuatan langit dan bumi bertemu untuk membentuk bola cahaya. Dia merasakan kekuatannya, tapi alisnya bersatu. Kekuatan langit dan bumi jauh lebih lemah daripada kekuatan di 1000 dunia, jadi akan menjadi proses yang jauh lebih lambat jika dia ingin memulihkan kekuatan di sini. Untungnya, kali ini, saya membawa cadangan cairan spiritual Sovereign Mu Estate. Mu Chen menghela nafas. Jika tidak ada cairan spiritual Sovereign sebagai cadangan, setelah menghadapi pertempuran, dia harus menahan diri, karena dia akan selalu khawatir tentang konsumsi energi spiritual. Bahkan kemudian, dia harus berhati-hati agar tidak kehabisan energi spiritual dan membahayakan dirinya sendiri. Setelah menghela nafas, Mu Chen tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan mutiara spiritual naga putih melintas. Begitu mutiara spiritual naga putih muncul, cahaya putih di atasnya tampak menjadi lebih terang. Namun, Mu Chen terkejut melihat bahwa tanda yang ditinggalkan di dalamnya oleh pendeta White Dragon tetap tidak terpicu. Apakah perlu untuk pergi ke tempat di mana pendeta naga putih akan mengeluarkan benang keterikatan? Kabar baiknya adalah bahwa setidaknya mutiara spiritual naga putih telah bereaksi terhadap alam bawah, yang berarti dia tidak berada di tempat yang salah. Sekarang pesawat bawah telah ditempati oleh suku darah iblis. Mu Chen menatap dunia merah gelap di mana dia bisa mencium fluktuasi berdarah dan dingin. Energi spiritual di tubuhnya bereaksi dengan kesal. Rupanya, sumber fluktuasi ini berasal dari suku darah iblis. Dari sudut pandang ini, ras ekstrateritorial tampaknya mengubah bidang bawah ini, mencoba menginfeksi kekuatan antara langit dan bumi, dan mengubahnya menjadi apa yang mereka butuhkan. Aku tidak tahu seberapa kuat suku darah iblis ini, gumam Mu Chen pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa bertindak sembarangan. Dia harus mencari tahu apakah ada Demon Emperor Deviant Blood Tribe yang menempati Lower Planes. Setiap kaisar iblis memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan milik penguasa surgawi. Jika ada kaisar iblis, itu bukan kabar baik. Bagaimanapun, dengan kekuatannya saat ini, peluang sukses tidak akan terlalu optimis jika dia bertempur melawan kaisar iblis. Saya harus menyelidiki situasinya terlebih dahulu. Setelah mengambil keputusan, Mu Chen tidak membuang waktu. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke kejauhan. Dia memilih untuk melakukan perjalanan di ketinggian rendah untuk menghindari deteksi oleh suku darah iblis. Dengan kecepatan penuh, pegunungan dengan cepat tertinggal, tetapi saat dia melanjutkan, Mu Chen mengerutkan kening lebih keras. Dia menemukan bahwa tidak ada suara yang dipancarkan oleh burung dan binatang, dan seluruh dunia berada dalam keadaan hening, seperti dunia orang mati. Apakah semua makhluk di dunia ini telah dibantai oleh suku darah iblis? Pada titik ini, ekspresi Mu Chen suram. Apakah suku darah iblis sialan ini brutal? Pikiran Mu Chen melintas, dan persepsinya menyebar dengan cepat, tetapi untungnya, setengah jam kemudian, dia merasakan beberapa fluktuasi. Siluetnya muncul langsung di puncak gunung. Dia melihat ke kejauhan, hanya untuk melihat bahwa garis besar kota tampak di atas bumi. Melihat kota itu, dia bisa merasakan ada berbagai aura di dalamnya, beberapa di antaranya memiliki aura yang sama dengan dunia ini. Jika dia benar, mereka adalah penduduk asli dunia. Apakah ada penduduk asli lagi di sini? Tatapan Mu Chen berkedip saat dia bergerak dengan cepat dan muncul di atas kota. Dia menyembunyikan energi spiritualnya untuk menyatu dengan ruang, jadi tidak ada yang bisa mendeteksinya. Berdiri di atas kota, pandangannya tertuju ke bawah,
hanya untuk melihat bahwa kota itu adalah tempat kemakmuran. Banyak orang yang berkeliling dan menyajikan pemandangan kota yang hidup. Namun, Mu Chen melihat pemandangan itu dan mengerutkan kening. Meskipun hiruk-pikuk, dia merasakan aura yang aneh. Sosok-sosok itu memang menunjukkan berbagai kehidupan, tetapi Mu Chen jelas ada sesuatu yang salah. Semua orang pucat, dan di kedalaman berbagai ekspresi mereka, menyembunyikan rasa mati rasa. Orang-orang ini, meskipun hidup, lebih seperti mayat berjalan. Wow, saat Mu Chen bingung, tiba-tiba suara melengking terdengar di kota, bergema di antara langit dan bumi. Ledakan. Ketika suara nyaring terdengar di kota yang ramai, semua orang dengan panik berbalik dan melarikan diri ke tempat tinggal mereka. Senyuman mereka sebelumnya menghilang, digantikan oleh kesan ketakutan yang kental. Berkotek, 1000 bayangan darah meledak di kedalaman kota. Mereka terkekeh tajam seperti elang, turun dari langit, dan menerkam orang-orang di kota. Di langit, tatapan Mu Chen menjadi serius saat dia melihat bayangan darah itu dibalut jubah berdarah. Wajah mereka pucat, tetapi ada 2 taring tajam yang keluar dari mulut mereka, berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Orang-orang ini jelas adalah suku darah iblis. Mereka menukik ke bawah, mengulurkan telapak tangan, dan menangkap sosok-sosok yang melarikan diri dalam hiruk-pikuk. Mereka kemudian membubung tinggi, dan taring tajam mereka menusuk ke leher mereka. Tubuh korban mereka mengering dengan cepat saat mereka berjuang keras. Ketika darahnya habis, mereka membuangnya seperti sampah. Hanya dalam beberapa menit, kota yang tadinya tampak hidup dan damai itu dipenuhi dengan mayat dan darah. Jauh di udara, Mu Chen akhirnya sadar kembali. Wajahnya tiba-tiba menjadi biru besi karena marah, karena dia akhirnya mengerti apa yang terjadi. Suku darah iblis dengan sengaja mengumpulkan penduduk asli ini seolah-olah mereka menyimpan babi dan anjing di penangkaran. Ketika mereka lapar, mereka mulai membantai mereka sambil menikmati ketakutan dalam upaya putus asa mereka untuk melarikan diri. Penduduk asli dunia, meskipun masih hidup, dikurung sebagai makanan. Betapa kejam dan brutalnya hal itu. Di kota, bayangan darah jatuh dari langit dan menangkap seorang gadis muda yang dengan panik mencoba melarikan diri. Dia mengulurkan telapak tangan yang dingin, menyentuh pipi cantik gadis itu. Namun, wajahnya penuh dengan keputusasaan. Dia berjuang mati-matian tetapi tidak bisa keluar dari genggaman bayangan darah yang erat. Dia menjulurkan lidahnya, dengan lembut menjilati leher putih gadis itu. Dia menghirup aroma darah segar dan tersenyum. Kamu bahkan masih perawan. Saya sangat beruntung. Petik 2. Saat dia berbicara, taring tajamnya bergerak untuk menembus leher gadis itu, dan dia tidak sabar untuk menikmati darah perawan itu. Tapi, saat dia akan menusuk daging, kepalanya tiba-tiba menjadi kaku. Telapak tangan ramping menahan tengkoraknya sehingga dia tidak bisa bergerak. Penguasa dari suku darah iblis juga membeku, lalu tatapannya menyapu pemuda yang muncul di belakangnya. Ekspresinya berubah, saat dia menyadari dia bahkan tidak tahu kapan sosok ini muncul. Kamu siapa? Beraninya kamu mengganggu waktu makanku. Petik 2. Bang! Dia disambut dengan kepalan tangan yang mengepal dengan kuat. Kepalanya meledak dalam sekejap, dan darah berceceran di wajah gadis itu. Perubahan mendadak ini juga mengejutkan gadis itu. Dia menatap tercengang pada penguasa dari suku darah iblis yang telah pingsan, bahkan lupa untuk menyeka darah di wajahnya. Namun, dia dengan cepat kembali ke akal sehatnya, tetapi kegembiraan tidak muncul di matanya. Sebaliknya, dia menjadi semakin putus asa saat dia melihat Mu Chen dan berkata, gemetar, cepat pergi. Di masa lalu, ada orang yang ingin melawan iblis-iblis ini, tetapi pada akhirnya, mereka tidak hanya dimutilasi, tetapi yang lain bahkan mati sebagai akibat dari kemarahan suku darah iblis. Jadi, menurutnya, tidak ada dari mereka yang akan selamat kali ini. Pada saat itu, penguasa lain dari suku darah iblis juga menemukan situasi ini. Peluit marah bergema di seluruh kota, dan pada saat berikutnya, bayangan darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba ditembakkan ke arah Mu Chen, ingin mencabik-cabiknya. Penduduk asli kota yang melarikan diri dengan liar, melihat pemandangan ini dan hancur karena putus asa dan mati rasa. Mereka tahu bahwa ketika suku darah iblis mencabik-cabik sosok pemberontak, mereka akan menimbulkan kemarahan mereka dan tidak ada yang akan hidup. Namun, lebih baik mati daripada mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Suara mendesing. Suara mendesing. Di atas kota,
bayangan darah yang tak terhitung jumlahnya bersiul saat mereka menyerang langsung ke arah Mu Chen di tengah tatapan mati rasa yang tak terhitung jumlahnya. Mu Chen mengabaikan bayangan darah dan mengulurkan telapak tangannya, membantu gadis itu menghapus darah di pipinya. Senyuman lembut muncul di wajah tampannya. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Saat dia selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya, melihat ke langit yang tertutup bayangan darah. Ekspresinya menjadi dingin saat kilatan dingin melintas di matanya. Dia perlahan mengangkat telapak kakinya, lalu menginjaknya dengan hantaman tiba-tiba. Ledakan, badai spiritual tiba-tiba mengamuk dari dalam dirinya dan memenuhi langit dan bumi. Bang, 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 badai spiritual meraung lewat, dan ribuan bayangan darah yang mengalir masuk tiba-tiba diam. Pada saat berikutnya, mereka meledak menjadi jeritan yang mengerikan, tetapi saat suara itu menyebar, tubuh mereka diserang oleh kekuatan energi spiritual yang mengerikan. Satu demi satu, tubuh mereka meledak dan meletus menjadi kabut darah di seluruh langit. Hanya dalam beberapa saat, bayang-bayang darah di langit musnah. Kota yang menderu itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Di kota, penduduk asli yang siap mati memandangi pemandangan dengan linglung dan tidak sadar untuk waktu yang lama. Mereka tidak pernah menyangka bahwa iblis yang tampak tak terkalahkan bagi mereka dapat dibantai seperti lalat hanya dengan satu langkah dari sosok itu. Mereka menoleh dengan kaku dan memandangi pemuda yang tenang dan kurus yang turun melalui kabut darah dan mulai gemetar panik. Di depan Mu Chen, gadis cantik itu juga gemetar saat melihat pemandangan ini. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba berlutut di depan Mu Chen. Suaranya yang serak dan sedih terdengar di udara, "Ya Tuhan, tolong bantu kami." Di matanya, siapa yang bisa dengan mudah membunuh iblis yang kuat ini, selain Dewa Ilahi yang legendaris? Jenderal Setan Darah, perasaan putus asa yang bisa terdengar dari suara melengking dan sedih gadis itu sudah cukup untuk menggerakkan siapapun. Pada saat ini, penduduk asli lain di kota tersadar setelah mendengar suara sedih gadis muda itu. Mereka berlutut ke arah yang sama di mana Mu Chen berada, gemetar, seolah-olah mereka sedang mencari sedotan harapan terakhir. "Tuhan, tolong bantu kami." Mereka semua menangis serempak. Suara mereka terus berdering di udara, saat keputusasaan yang dalam tertulis di semua wajah mereka. Mereka telah kehilangan semua martabat mereka, dan melihat kehidupan masa depan seperti kehidupan yang akan dilakukan oleh babi dan anjing di penangkaran. Satu-satunya tujuan bertahan hidup mereka tampaknya sebagai sumber pasokan darah untuk suku darah iblis. Tentu saja, mereka akan diizinkan untuk bereproduksi, tetapi keturunan mereka juga akan disimpan di penangkaran seperti babi dan anjing. Bukan karena mereka tidak berpikir untuk melawan penahanan ini, tetapi di bawah kekuatan yang sangat kuat, perlawanan mereka pasti akan seperti pertarungan semut melawan raksasa. Itu hanya akan berdampak kecil, kecuali untuk memberikan kesenangan kepada iblis-iblis itu ketika mereka akhirnya menghancurkan mereka, seperti semut. Bagaimanapun, iblis-iblis itu tidak tertandingi dalam kekuatan. Tapi sekarang, kehadiran yang misterius dan kuat telah muncul ketika mereka telah kehilangan semua harapan. Meskipun mereka tidak tahu apakah pemuda misterius itu dari jenis mereka sendiri, mereka lega melihat bahwa setidaknya orang di depan mereka tidak memancarkan aura jahat. Mereka akhirnya mulai percaya bahwa nasib mereka mungkin benar-benar diubah oleh pemuda misterius ini. Memikirkan hal ini, penduduk asli yang tak terhitung banyaknya dengan panik menundukkan kepala mereka ke tanah, terlepas dari darah yang mengalir dari dahi mereka. Bagaimanapun, aliran darah ini adalah rasa sakit fisik yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa malu ditahan di penangkaran. Mu Chen melihat pemandangan ini dan menghela nafas dalam hatinya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa semua dunia seribu besar, dalam menghadapi invasi ras ekstrateritorial, akan memilih untuk meninggalkan semua dendamnya dan bertarung bersama. Lagi pula, jika ras ekstrateritorial benar-benar mendominasi dunia seribu besar, semua makhluk pasti akan diperbudak di penangkaran, seperti penduduk asli di alam bawah ini. Karena itu, ras ekstrateritorial adalah musuh nyata yang tidak dapat mereka hidupkan bersama. Dengan lambaian lengan bajunya, sebuah kekuatan lembut menyapu area itu, membantu mereka yang sedang bersujud untuk berdiri. Mu Chen kemudian melihat sekeliling ke mata gemetar orang-orang dan mengangguk sedikit, lalu berkata, "Jangan khawatir, saya akan menyelamatkan Anda dan membebaskan Anda dari tempat ini. Alam bawah ini adalah bagian dari 1000 dunia besar. Meskipun level mereka lebih rendah, mereka masih dianggap sebagai bagian dari dunia yang lebih besar.
Meskipun mereka dipandang inferior, begitu kemunculan talenta tertinggi telah menembus belenggu dunia, mereka pasti akan menjadi pahlawan hebat sejati. Dengan demikian, prestasi masa depan mereka tidak terbatas. Dua contoh fenomena ini adalah Flame Emperor dan Martial Ancestor. Oleh karena itu, karena ini adalah orang-orang dari dunia seribu besar yang sama, meskipun Mu Chen bukan orang suci, dia tidak akan duduk dan membiarkan suku darah iblis membantai mereka seperti babi dan anjing. Terima kasih, Dewa. Gadis di depannya meneteskan air mata di wajahnya saat dia berterima kasih kepada Mu Chen. Yang lain begitu bersemangat sehingga mereka ingin berlutut lagi, tetapi tertahan oleh kekuatan lembut yang membuat mereka tidak bisa berlutut. Sepertinya ada orang lain di sana, kata Mu Chen sambil melihat ke bagian terdalam kota. Dalam persepsinya, ada aura terselubung yang mendominasi di kedalaman kota, tapi sepertinya sedang tertidur saat ini. Mendengar komentar Mu Chen, wajah gadis itu berubah pucat dan suaranya gemetar ketakutan saat dia berkata, Tuan Ilahi, itu adalah Jenderal Darah Iblis. Kekuatannya sangat mengerikan. Karena dia sedang tertidur lelap sekarang, ayo cepat pergi sebelum dia bangun. Petik 2. Mereka sangat takut pada Jenderal Setan Darah karena setiap kali dia bangun, dia akan mengkonsumsi darah ribuan orang. Dia sangat brutal. Jenderal Darah Iblis, Mu Chen bergumam dan tersenyum, lalu tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Saat dia melakukannya, bola cahaya raksasa terbentuk di telapak tangannya. Dia kemudian melemparkannya langsung ke kedalaman kota, sementara mata ketakutan yang tak terhitung jumlahnya memperhatikannya. Ledakan. Saat bola cahaya spiritual meledak, bangunan yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Saat berikutnya, kolom merah darah naik ke langit dan raungan rendah yang dipenuhi dengan permusuhan terdengar di langit dan bumi. Siapa yang berani mengganggu tidurku? Sebuah suara menuntut. Suara itu terdengar lebih seperti raungan daripada apapun. Setelah mendengar raungan rendah ini, penduduk asli kota itu merosot saat kaki mereka menyerah dari bawah. Wajah mereka ketakutan, karena Raja Iblis paling mengerikan di kota itu jelas terbangun sekarang. Kita semua akan mati, seseorang berteriak ketakutan. Ada keputusasaan di mata semua orang. Dalam persepsi mereka, Jenderal Blood Demon terlalu menakutkan. Mereka takut, bahkan jika Dewa Ilahi misterius itu kuat, dia mungkin belum tentu bisa mengalahkan Jenderal Darah Iblis. Ya Tuhan, jika situasinya berubah menjadi lebih buruk, tolong berjanji bahwa Anda akan pergi. Kata gadis itu, wajahnya pucat pasi. Mu Chen melihat ketakutan mereka dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Dia sudah menyadari kekuatan Jenderal Setan Darah, yang seharusnya setara dengan penguasa bumi lengkap di dunia seribu besar. Sekarang, dia yakin dia bisa dengan mudah menghancurkannya hanya dengan jentikan jarinya. Deviant Blood Tribe, kelas berapa yang dianggap Jenderal Darah Iblis? Mu Chen bertanya. Gadis itu terdiam sesaat, lalu segera menggelengkan kepalanya, tidak yakin dengan jawabannya. Di mata mereka, Jenderal Blood Demon seperti Raja Iblis, oleh karena itu, mereka bahkan tidak bisa membayangkan ada makhluk yang bisa lebih kuat. Mu Chen sedikit kecewa, karena tampaknya informasi yang diketahui orang-orang ini sangat terbatas. Ya Tuhan, kami tidak tahu banyak, tapi Ratu pasti tahu. Melihat kekecewaan Mu Chen, gadis itu buru-buru menambahkan. Ratu, Mu Chen membeku saat dia bertanya-tanya, ratu macam apa yang dimiliki penduduk asli ini. Tapi, sebelum dia bisa bertanya, cahaya berdarah tiba-tiba turun dari langit ke kedalaman kota. Cahaya itu mendarat dan berubah menjadi sosok yang mengenakan jubah merah. Di permukaan tubuhnya yang cantik, ada banyak rune berdarah, dan dia terlihat sangat meresahkan. Jelas, ini adalah Jenderal Setan Darah. Setelah dia muncul, dia melihat kabut darah, perubahannya seketika. Dia kemudian membentak dengan marah, berani-beraninya kamu membunuh orang-orangku. Siapa yang melakukannya? Keluar. Raungannya berubah menjadi ledakan sonik bergulir yang menyapu langit dan bumi, menyebabkan penduduk asli yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketakutan. Mereka hanyalah kutu busuk penghisap darah. Bukan apa-apa jika mereka sudah mati, jadi mengapa membuat keributan seperti itu? Mu Chen mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Blood Demon General. Kamu berhasil. Dasar anak nakal yang kurang ajar. Cahaya darah melonjak di mata Jenderal Setan Darah saat dia memelototi Mu Chen dengan niat membunuh. Saat berikutnya, seberkas cahaya berdarah besar meledak dari tubuhnya saat sosoknya berubah menjadi bayangan sebelum meluncur melalui ruang dan menyerbu ke arah Mu Chen.
Lautan darah yang mengerikan meraung di belakang bayangan saat mereka pergi. Mu Chen melihat lautan darah yang bergulung dan menggelengkan kepalanya. Saat berikutnya, matanya tiba-tiba menjadi dingin saat dia mengepalkan tinjunya dan memberikan pukulan berat. Ledakan, cahaya kristal menyebar dari pukulan itu, langsung membombardir lautan darah yang melolong. Bang! Saat pukulan itu jatuh, ruang itu bergetar. Bumi juga hancur berkeping-keping, sementara lautan darah yang bergelombang meledak. Di dalam lautan darah, teriakan melengking terdengar. Banyak penduduk asli yang ngeri melihat bayangan darah yang terhina terbang keluar dari lautan darah yang meletus pada saat itu. Bang! Bang! Bayangan darah itu menabrak bangunan yang tak terhitung jumlahnya, lalu membajak parit bekas yang dalam di tanah saat terbang keluar kota karena dampak pukulan yang kuat. Mu Chen melihat sosok itu, dan dengan cengkeraman telapak tangannya, dia mengirim kekuatan hisap yang kuat melonjak keluar. Sosok itu, yang baru saja terpesona, segera tersedot kembali dan ditangkap dalam genggaman Mu Chen. Mu Chen kemudian menundukkan kepalanya dan melihat tubuh yang sangat bengkok dan dingin itu. Melihat masih ada ekspresi tidak percaya di wajah Jenderal Setan Darah, sudut mulut Mu Chen tidak bisa membantu tetapi berkedut. Dia tidak menyangka Jenderal Setan Darah akan begitu lemah dan rentan. Bagaimanapun, Mu Chen bisa membunuhnya hanya dengan satu pukulan. Dasar pecundang, aku masih ingin mengorek beberapa informasi darimu. Mu Chen menggelengkan kepalanya dengan putus asa, lalu melemparkan tubuh Jenderal Iblis Darah keluar seperti sampah. Melihat ini, kota menjadi sunyi senyap. Mereka yang gemetar ketakutan pada penampilan Jenderal Iblis Darah dibekukan sekali lagi. Mereka merasa segalanya sangat tidak nyata saat ini. Tidak hanya Blood Demon dipukuli sampai mati seperti semut, tetapi bahkan Blood Demon General, yang seperti Raja Iblis, telah dimusnahkan dalam satu pukulan, semua di tangan pemuda misterius di depan mereka. Apakah saya telah disiksa sedemikian rupa sehingga ini semua hanyalah halusinasi dari pikiran saya yang tersiksa? Seseorang berseru dengan heran. Banyak orang lain juga bergumam tak percaya. Semua hal ini benar-benar terlalu nyata. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa ada orang yang begitu kuat di dunia ini. Tuhan, gadis cantik itu menatap Mu Chen dengan sungguh-sungguh saat dia bertanya-tanya di dalam hatinya, selain dewa ilahi yang legendaris, siapa lagi yang bisa begitu kuat? Sudahkah para dewa melihat keputusasaan kita? Apakah mereka turun untuk menyelamatkan kita? Cepat pergi. Melihat ekspresi keheranan dan kasih sayang, Mu Chen tersenyum lembut dan melambai ke kerumunan. Sebelum menunggu mereka mengatakan sesuatu lebih jauh, dia menghilang ke udara tipis. Melihat ini, gadis itu dan banyak penduduk asli panik, tetapi Mu Chen menghilang begitu cepat, mereka tidak bisa menghentikannya. Akhirnya, mereka semua saling memandang dengan senyum pahit. Semua orang kemudian berlutut di tempat Mu Chen baru saja menghilang. Setelah beberapa saat, mereka bangkit kembali dan mulai meninggalkan kota dengan panik. Mereka tahu bahwa akan segera ada Blood Demon selain dari Vien Blood Tribe yang datang, dan jika mereka tidak melarikan diri, mereka akan berakhir di penangkaran lagi. Saat penduduk asli melarikan diri, Mu Chen melintas di langit. Saat dia melihat sosok yang melarikan diri, dia berpikir dalam hati. Mereka menyebut seorang ratu. Sepertinya dia tahu banyak tentang suku darah iblis. Di dunia yang ditempati oleh suku darah iblis, apakah mereka masih memiliki kekuatan untuk bersatu dan melawan? Tapi, kekuatan mereka pasti tidak cukup kuat untuk melawan suku darah iblis. Sepertinya saya harus mengikuti mereka secara diam-diam untuk sementara waktu. Ratu berbaju putih. Banyak orang melarikan diri melintasi pegunungan seolah-olah mereka lari menyelamatkan diri. Setiap orang memiliki ekspresi bingung di wajah mereka, dan mereka terus menoleh untuk melihat ke belakang. Seolah-olah mereka takut setan datang mengejar mereka. Ini adalah penduduk asli dari kota yang diselamatkan Mu Chen. Setelah mereka meninggalkan kota, mereka bergegas sepanjang jalan, karena takut ditangkap oleh suku darah iblis lagi. Mereka tidak berani berhenti bergerak. Meskipun beberapa anggota tim mereka turun di sepanjang jalan, kebanyakan dari mereka terus melanjutkan. Mu Chen berdiri di langit di atas orang-orang ini. Dia menarik energi spiritualnya dan menyembunyikan dirinya di kehampaan. Saat dia melihat penduduk asli, dia tenggelam dalam pikirannya. Mu Chen telah mengikuti mereka selama beberapa waktu, dan dia tahu bahwa orang-orang tahu kemana mereka pergi. Rupanya, mereka tahu kemana mereka harus pergi agar aman. Apakah ratu yang mereka maksud? Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri, dan dia merasa aneh.
Mungkinkah masyarakat adat memiliki kekuatan untuk mempertahankan diri di alam bawah? Namun, dia merasa itu tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa berkumpul bersama ketika Vian Blood Tribe berkuasa atas mereka? Mu Chen tidak menunjukkan dirinya kepada orang-orang ini karena beberapa alasan saat dia mengikuti mereka secara diam-diam. Dia ingin mereka menuntunnya ke ratu yang mereka bicarakan. Mu Chen tidak ingin bergaul dengan mereka sebelum dia tahu lebih banyak tentang ratu. Dia datang sendirian ke wilayah suku darah iblis, dan dia harus berhati-hati. Saat Mu Chen memikirkan ini, dia menundukkan kepalanya sekali lagi untuk melihat orang-orang yang dalam pelarian. Setelah bergegas selama 2 hari, Mu Chen merasa bahwa mereka mulai melambat. Dia kemudian melihat ke kejauhan, dan tatapannya membeku. Dia melihat banyak kota yang menjulang tinggi di luar pegunungan. Kota-kota itu ramai dengan kebisingan, dan digabungkan dengan tembok kota yang tinggi. Dari jauh, mereka tampak seperti negara kota besar. Mu Chen meliriknya, dan dia tidak dapat melihat akhir dari negara kota. Menurut perkiraannya, ada sekitar 100 juta penduduk asli yang tinggal di negara kota itu. Dia merasa bingung bahwa suku darah iblis telah membiarkan begitu banyak penduduk asli ada. Saat Mu Chen masih memikirkan hal ini, orang-orang yang telah mencapai kota negara berteriak kegirangan. Mereka kemudian membanjiri kota negara bagian. Saat mereka mendekati kota negara bagian, beberapa ratus sosok melesat keluar dan menghentikan mereka masuk. "Dari mana asalmu?" teriak orang-orang itu saat mereka melihat sejumlah besar orang yang bergerak menuju negara kota. Rupanya, mereka adalah penjaga. "Kami datang dari Battle City," gadis yang telah diselamatkan Mu Chen sebelumnya berkata dengan keras saat dia melangkah keluar. Battle City. Para penjaga saling memandang dengan takjub dan bertanya, tempat itu dijaga oleh Jenderal Blood Demon. Bagaimana Anda bisa melarikan diri darinya? Petik 2. Gadis itu berkata dengan penuh semangat, seorang dewa telah turun dari surga dan membunuh kekuatan tertinggi dari suku darah iblis di kota pertempuran. Dia bahkan membunuh Jenderal darah iblis dengan satu pukulan. Petik 2. Penjaga melebarkan mata mereka dan menegurnya pada saat yang sama, berkata, "Kamu mengatakan omong kosong." Para penjaga menyadari suku darah iblis yang kejam. Mereka tidak bisa menangkis kekuatan suku darah iblis, dan Jenderal Iblis Darah bahkan lebih menakutkan. Namun, gadis yang berdiri di depan mereka mengatakan bahwa Jenderal Darah Iblis telah dibunuh oleh seseorang dengan satu pukulan, yang membuatnya terdengar konyol. Namun, penduduk asli lainnya mendukung klaimnya, dan mereka tampak begitu bersemangat sehingga para penjaga terkejut. Salah satu penjaga bertanya kepada pemimpin dengan lembut, "Kapten, bisakah mereka mengatakan yang sebenarnya?" Kapten itu mengerutkan alisnya. Meskipun dia menganggapnya konyol, karena begitu banyak orang yang menguatkan cerita itu, apa yang dikatakan gadis itu mungkin benar. "Jika ini benar, kita harus segera melapor kepada ratu." Tatapan mata kapten berubah, dan dia melambaikan tangannya dan berkata, "Biarkan mereka masuk." Dia kemudian menatap gadis itu dan berkata, "Ikuti saya. Kami akan melaporkan ini kepada ratu dan memberitahu dia detailnya." Karena itu, dia berbalik. Gerbang kota di belakangnya perlahan terbuka, dan orang-orang membanjiri dengan gembira, setelah lolos dari malapetaka. Sebuah istana yang menjulang tinggi terletak di tengah kota. Setelah kapten melaporkan masalah tersebut, suara denting cepat bergema di istana. Orang-orang di tingkat atas negara kota dengan cepat berkumpul di aula utama. Mu Chen menyembunyikan dirinya di kehampaan dan melihat ke aula utama. Dia terkejut melihat ada banyak fluktuasi di sekitar orang-orang di aula utama, dan mereka tidak lemah. Rupanya, Mu Chen telah membandingkan kekuatan mereka dengan penduduk asli yang dia temui sebelumnya. Masih ada beberapa dari mereka yang terlihat kuat. Menurut spekulasi Mu Chen, kekuatan orang-orang ini harus setara dengan Jenderal Darah Iblis. Jika mereka berada di dunia 1000 besar, kekuatan mereka akan sebanding dengan penguasa bumi atas. Ketika Mu Chen merasakannya lebih hati-hati, dia memperhatikan bahwa orang-orang ini secara tidak jelas memancarkan aura dingin yang mirip dengan suku darah iblis. Orang-orang ini memiliki kekuatan suku darah iblis di tubuh mereka. Mu Chen menyipitkan mata. Meskipun negara kota tampak seolah-olah mandiri, itu masih diawasi oleh suku darah iblis. "Salam, Yang Mulia." Semua orang berteriak dan berlutut dengan satu lutut saat Mu Chen mengukur kekuatan tingkat atas di negara kota. Dia merasakan bahwa seorang wanita berbaju putih perlahan menuju ke aula utama. Dia terkejut melihat bahwa wanita, yang seharusnya menjadi ratu,
adalah gadis yang sangat cantik. Gadis itu tampak anggun, dan kulitnya putih seperti salju. Dia memiliki sosok yang menggerakkan, dan alisnya membuatnya terlihat heroik. Dia tampak menakjubkan dan memancarkan aura yang menindas. Mu Chen tidak kagum dengan usia atau penampilannya, tetapi dia terkejut dengan fluktuasi kuat yang dia pancarkan. Kekuatannya sebanding dengan milik Jenderal Darah Iblis. Tidak ada aura dingin dari suku Darah Iblis dalam dirinya. Artinya, dia telah mengembangkan kekuatannya sendiri. Namun, kekuatannya tidak dimurnikan. Sebagian pasti dari kekuatan eksternal, Mu Chen berseru dalam hatinya, dan dia memandang gadis itu dengan kagum. Dia tahu bahwa dia harus mendapatkan banyak kesempatan dan menjadi berbakat untuk mencapai levelnya saat ini di alam bawah. Jika Mu Chen benar dalam spekulasi, gadis itu pasti orang yang paling kuat di antara penduduk asli di alam bawah. Tampaknya di setiap tempat, setiap kali suatu suku akan dimusnahkan, seorang pahlawan akan menonjol untuk memimpin dan menyelamatkan rakyatnya. Saat Mu Chen memikirkan hal ini, gadis berbaju putih itu duduk di kursi utama di aula. Dia memandang gadis yang berlutut dan bertanya dengan lembut, "Bisakah Anda memberitahu saya secara detail apa yang terjadi di Battle City?" Gadis itu mengangkat kepalanya dan menatap secara emosional gadis berbaju putih, yang sedang menatapnya dengan lembut. Ketika semua makhluk di seluruh dunia telah dibantai dengan kejam oleh suku Darah Iblis, gadis berbaju putih adalah satu-satunya yang berdiri untuk mereka. Dia telah melalui banyak kesakitan dan penderitaan untuk memberi orang-orang tempat yang aman untuk hidup. Banyak dari mereka memandangnya sebagai penyelamat mereka atas apa yang telah dia lakukan selama keputusasaan besar itu. Yang mulia, apa yang kami katakan itu benar. Dewa telah turun dari surga dan membunuh Jenderal Setan Darah hanya dengan satu pukulan. Dia sangat kuat. Gadis itu menjadi bersemangat ketika dia menceritakan masalah itu kepada Ratu. Suaranya bergema di aula utama, dan seperti yang diharapkan, ada keributan lagi. Gadis berbaju putih itu terharu ketika mendengarnya. Dia sangat menyadari kekuatan Kapten Darah Iblis. Meskipun dia mampu mengalahkannya, mustahil baginya untuk membunuh Kapten Darah Iblis dengan satu pukulan. Dewa apa yang kamu bicarakan? Ini tidak masuk akal. Seseorang tiba-tiba mencibir ketika orang-orang di aula utama dipenuhi dengan keheranan. Mereka semua melihat ke depan aula dan melihat sesepuh yang tampak tidak percaya tersenyum dingin. Saya rasa ini bukan waktunya untuk membicarakan tentang dewa yang absurd. Kita harus berpikir tentang bagaimana menghadapi suku Darah Iblis. Mereka pasti marah pada kita. Penatua yang tampak aneh mengamati sekeliling, melihat wajah Ratu, dan berkata, Jenderal Darah Iblis dan begitu banyak kekuatan tertinggi dari suku Darah Iblis telah terbunuh, jadi mereka tidak akan membiarkannya berbaring. Mereka pasti akan melacak orang-orang ini. Saya menyarankan agar Yang Mulia mengirim orang-orang ini kembali dan memberikan 5 juta orang suku Darah Iblis lain sebagai kompensasi untuk menenangkan mereka. Jika mereka marah kepada kita bahkan mungkin kehilangan sebidang tanah ini di mana kita bisa menikmati kedamaian. Petik 2. 3 orang lainnya menggemakan apa yang dikatakan oleh sesepuh yang tampak menyebalkan itu. Mereka adalah 3 pria parubaya yang matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Apa yang dikatakan penasihat agung benar. Kita harus segera menenangkan suku Darah Iblis sebelum mereka menyerang kita. Kita harus mengirim orang-orang ini kembali kepada mereka. Petik 2. Banyak orang yang berada di level tinggi menjadi sangat pucat ketika mereka mendengar apa yang dikatakan ketiga pria itu. Mereka mengepalkan tangan, tetapi mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Kekuatan penasihat agung adalah yang kedua setelah Ratu, dan yang paling penting, mereka terkait dengan suku Darah Iblis dan telah memperoleh kekuatan mereka dari suku Darah Iblis. Yang Mulia, tolong jangan kirim kami kembali. Gadis di aula utama berteriak. Dia tampak pucat dan membungkuk dengan wajah menghadap ke tanah, memohon pada Ratu. Sang Ratu mengepalkan tinjunya, kukunya menusuk telapak tangannya dan menyebabkan dia sangat kesakitan. Seorang pria yang mengenakan baju besi menjadi pucat. Dia tidak bisa lagi berdiam diri, dan dia berteriak, Penasihat Agung, orang-orang ini memandang kami sebagai tempat perlindungan mereka, dan mereka telah datang jauh-jauh ke sini. Bagaimana bisa kau begitu kejam mengirim mereka kembali ke iblis? Petik 2. Penasihat agung memandang pria itu dengan dingin dan berkata dengan nada mengejek, Jenderal, Anda orang yang sangat baik. Apakah Anda bersedia untuk melawan suku Darah Iblis jika kami membuat mereka marah? Petik 2. Jenderal itu mengertakkan gigi dan berkata, bahkan jika aku mati,
itu akan lebih baik daripada berada dalam situasi kita saat ini. Orang-orang lainnya mengira kami akan mampu bertahan di sini karena kekuatan kami. Namun, kita semua tahu bahwa setiap tahun, kita harus mengirim 5 juta orang ke suku darah iblis sebagai budak. Kami harus melakukan ini untuk bertahan hidup. Apakah kita ingin terus hidup tanpa martabat? Alih-alih melakukannya tahun demi tahun, mengapa kita tidak bertarung habis-habisan dengan suku darah iblis, bahkan jika itu mengorbankan nyawa kita? Karena itu, matanya memerah. Kemarahannya memenuhi aula utama, dan semua orang yang berada di level tinggi berbagi sentimennya. Ratu duduk di singgasana, menggigil. Kuku jarinya menusuk jauh ke telapak tangannya, menyebabkan darah mengalir keluar. Meskipun banyak dari mereka memandangnya sebagai penyelamat mereka, dia tahu bahwa dia tidak cukup kuat untuk menyelamatkan mereka. Negara bisa bertahan hidup, bukan karena dia, tetapi karena suku darah iblis membutuhkan persediaan makanan yang berkelanjutan. Setiap kali dia menyerahkan ribuan orang ke suku darah iblis dan melihat keputusasaan di wajah rakyatnya, dia membenci dirinya sendiri karena tidak kompeten. Dia ingin bertarung habis-habisan dengan suku darah iblis pada beberapa kesempatan, tapi dia tahu bahwa jika dia melakukan itu, mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk melarikan diri dari mereka, dan mereka akan dihancurkan sama sekali. Mu Chen bersembunyi di kehampaan dan melihat apa yang terjadi di hadapannya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa negara itu bisa ada karena suku darah iblis telah mengizinkan mereka, karena mereka membutuhkan persediaan makanan yang besar. Negara ini tampaknya menjadi tempat perlindungan, tetapi pada kenyataannya, bergantung pada orang-orangnya untuk membantu mereka bertahan hidup. Sangat menyedihkan berada dalam situasi seperti itu. Mu Chen menghela nafas dalam hatinya. Saat ini, dia tiba-tiba melihat ratu mengangkat kepalanya untuk melihat kehampaan tempat dia bersembunyi. Tatapannya mengejutkan Mu Chen. Dia telah menyembunyikan dirinya dengan baik di kehampaan, dan tidak ada yang memperhatikannya. Apakah dia menemukan kehadiranku? Saat Mu Chen merasa bingung, ratu berdiri dan menggigit bibirnya. Dia kemudian membungkuk sedikit ke arahnya dan berkata dengan suara serak, "Tuan, karena Anda di sini, mengapa tidak menunjukkan diri Anda?" Raja Iblis Darah. Suara serak ratu bergema di aula utama, menyebabkan semua petinggi terlihat terkejut. Mereka mulai waspada dan menoleh untuk melihat ke tempat ratu memandang. Mereka baru saja menyadari bahwa seseorang telah mengawasi mereka cukup lama, namun tidak satupun dari mereka menyadarinya. Orang-orang menatap dengan cemas pada kehampaan untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, riak mulai terbentuk dan mereka melihat sesosok tubuh langsing muncul di langit. Sosok itu membutuhkan waktu sebelum mendarat di tanah. "Kamu sangat tajam," kata Mu Chen saat dia muncul di depan mereka dan menatap ratu dengan takjub. Bahkan penguasa bumi lengkap yang berada di puncak mereka di 1000 dunia besar tidak dapat menemukan keterampilan tembus pandangnya. Tidak pernah terpikir oleh Mu Chen bahwa dia akan ditemukan oleh seseorang dari alam bawah. "Aku memiliki indera yang tajam, itulah sebabnya aku bisa merasakan kehadiranmu secara tidak jelas." Ratu tersenyum pada Mu Chen, tidak memaksakan otoritasnya sebagai ratu padanya. Dia menawarinya kesopanan ini karena dia tidak merasakan penindasan yang keluar dari Mu Chen. Namun, Mu Chen tampak misterius baginya, dan dia merasa bahwa dia sangat kuat. "Dewa!" Tiba-tiba, gadis yang sedang berlutut di aula utama berteriak dengan semangat. Ada keributan di aula utama saat para petinggi memandang Mu Chen dengan heran. Rupanya, mereka tidak menyangka dewa yang disebutkan gadis itu adalah seorang pemuda. Jadi kaulah yang membuat masalah bagi kami." Seorang tetua menatap dingin ke arah Mu Chen dan berteriak, "Berani-beraninya kamu membunuh kekuatan tertinggi dari suku darah iblis di kota pertempuran. Jika mereka melampiaskan amarah mereka pada kita, kita semua akan dibunuh." Petik 2. Mu Chen memiringkan kepalanya untuk melihat sesepuh itu, lalu berkata sambil tersenyum, "Sepertinya kemanapun aku pergi, aku pasti akan menemukan beberapa pengkhianat tak bertulang. Apa katamu?" Orang tua itu meraung. Saat penatua menyelesaikan pernyataannya, Mu Chen muncul sebelumnya, membuatnya terkejut. Niat membunuh melonjak di mata tetua itu, sementara kekuatan agung meledak dari tubuhnya seperti gunung berapi. Dia jelas siap untuk melayangkan pukulan. Retak, tepat saat kekuatan akan menyembur keluar dari tubuhnya, sebuah tangan ramping, yang seperti cakar elang, menembus ruang, melewati pertahanan, dan mencengkeram tenggorokannya. Meskipun sesepuh berjuang untuk membebaskan diri, dia tidak dapat membebaskan dirinya dari cengkeraman Mu Chen.
Siapakah kamu untuk berbicara denganku sedemikian rupa? Mu Chen bertanya. Mu Chen membencinya dan merasa bahwa dia menjijikkan. Penatua mulai terlihat ketakutan saat dia menyadari bahwa pemuda misterius itu sangat kuat. Dia kemudian berteriak, lepaskan aku. Jika Anda tidak melakukannya, suku darah iblis tidak akan membuat Anda membayar. Petik 2. Jangan khawatir. Anda masih belum memenuhi syarat untuk membuat tangan saya kotor saat berurusan dengan Anda. Saat Mu Chen mengucapkan kata-kata itu, dia melemparkannya dengan santai, mengirim penembakan yang lebih tua itu ke belakang. Saat tetua itu menabrak pilar batu, tubuhnya menjadi tertanam di dalamnya. Karena dia dibatasi oleh kekuatan yang kuat, dia tidak bisa melepaskan diri dari pilar batu. Jadi, dia menjadi ornamen di pilar batu. Para petinggi di aula utama melebarkan mata mereka karena tidak percaya ketika mereka melihat ini. Kekuatan penasihat agung adalah yang kedua setelah ratu, tetapi dia seperti semut yang tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan diri di hadapan pemuda misterius ini. Penasihat lainnya menjadi pucat dan terus mundur. Mereka tidak berani melihat Mu Chen, karena mereka takut menjadi mangsa dia. Ada keheningan di aula utama saat Mu Chen melihat sekeliling. Mereka yang menarik perhatiannya tetap diam karena takut, karena mereka merasa tertekan olehnya. Mu Chen kemudian mengalihkan pandangannya pada ratu, yang menatap lurus ke matanya. Dia kemudian berkata, sebelumnya saya berpikir bahwa benar-benar ada tempat perlindungan di dunia ini. Saya tidak akan pernah berpikir bahwa itu hanyalah lubang lain. Petik 2. Dia menyadari bahwa, meskipun kota negara bagian ini tampaknya menjadi tempat perlindungan, setiap tahun, mereka harus mengirim beberapa ratus ribu orang ke suku darah iblis untuk dikonsumsi dan berada di bawah belas kasihan mereka. Setelah mendengar kata-kata Mu Chen, ratu menjadi pucat. Dia merasa malu pada dirinya sendiri. Tuan, Yang Mulia telah melakukan semua yang dia bisa. Jika dia tidak berjuang untuk kita, kita mungkin tidak dapat bertahan sampai sekarang. Salah satu petinggi di aula utama dengan cepat melindungi ratu. Anda tidak perlu berbicara untuk saya, kata ratu lembut. Dia kemudian berkata dengan suara rendah, saya memang tidak berguna, karena saya tidak dapat menyelamatkan Anda. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap Mu Chen dengan sungguh-sungguh dan berkata, Tuan, kamu bukan dari suku darah iblis. Jadi, hanya Anda yang bisa menjadi raja dan menyelamatkan kami. Petik 2. Mu Chen kuat, dan kekuatannya sebanding dengan Raja Iblis Darah. Jika dia bisa melindungi mereka, suku darah iblis pasti akan mewaspadai dia. Ketika Mu Chen mendengar apa yang dikatakan ratu, dia meringkuk dan mencibir. Bagaimanapun juga, gadis ini telah menganggapnya sebagai makhluk dari dunia ini. Dia kemudian berkata dengan cepat, aku bukan milik duniamu. Ratu tercengang dan dengan sangat cepat menjadi bersemangat. Dia segera kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan bertanya, Tuan, apakah Anda datang dari dunia lain di luar sana? Sepertinya Anda memiliki pengetahuan tentang itu. Mu Chen terkejut dengan reaksinya. Dari kelihatannya, dia sepertinya tahu tentang keberadaan The Great Thousand World. Saya telah membaca beberapa teks kuno yang menyebutkan dunia lain di luar sana. Kekuatan tertinggi dari dunia di luar sana dikatakan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan kekuatan tertinggi dari suku darah iblis, kata ratu. Para petinggi di aula utama sangat bersemangat dan menatap Mu Chen dengan sungguh-sungguh. Mu Chen melihat tatapan mereka dan, saat dia hendak berbicara, sesuatu menarik perhatiannya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit di kejauhan dan berkata, para pembuat onar ada di sini. Ketika orang-orang mendengar apa yang dikatakan Mu Chen, mereka menjadi bingung. Namun, ekspresi wajah ratu berubah, dan matanya segera dipenuhi dengan kebencian dan ketakutan. Semua orang melihat bahwa daerah itu mulai gelap. Bahkan awan berangsur-angsur memerah. Seluruh tempat itu dipenuhi dengan bau darah. Oh tidak, Deviant Blood Tribe ada di sini. Ketika para petinggi melihat perubahan yang telah terjadi di daerah tersebut, mereka menjadi pucat dan menjadi ketakutan. Seluruh negara kota menjadi kacau, dan ketika penduduk asli melihat langit berdarah, mereka jatuh ke tanah dan meratap. Di dunia ini, hal paling dahsyat yang bisa terjadi adalah kemunculan suku darah iblis. Saat orang-orang memandang dengan putus asa, awan berdarah bertiup ke arah mereka dari jauh, muncul di langit di atas negara kota. Beberapa sosok berdarah muncul di awan berdarah, semuanya tampak ganas dan kejam. Saat awan berdarah di garis depan bubar, 4 sosok kekar yang tampak seperti dewa iblis melangkah keluar.
Mereka melipat tangan di depan dada dan menatap tajam ke negara kota besar itu. Penindasan yang kuat berputar keluar dari tubuh mereka. Itu adalah 4 jenderal iblis darah. Ketika para petinggi di aula utama melihat 4 sosok kekar, mereka menjadi pucat dan tampak ketakutan. Ini karena mereka tahu bahwa ratu mereka hanya bisa melawan 1 jenderal iblis darah. Mu Chen tidak memperbaiki pandangannya pada 4 jenderal setan darah, tetapi menyipitkan matanya dan melihat ke belakang. Saat Mu Chen melihat ke belakang mereka, 4 jenderal setan darah tiba-tiba mundur dengan hormat, mengungkapkan tahta merah. Sosok dengan rambut putih, yang berjubah merah, berbaring malas di singgasana merah. Ketika mereka melihat sosok itu, semua petinggi di aula utama gemetar ketakutan. Bahkan sang ratu menggenggam tinjunya dan menggigil. Dia kemudian berkata, "The Blood Demon Lord juga ada di sini." Raja Iblis Darah. Mu Chen mengarahkan pandangannya pada sosok itu. Dari apa yang dia rasakan, kekuatan Raja Iblis Darah sebanding dengan Sage Si Yun dan rekan-rekannya. Ini berarti dia berada di dekat level penguasa surgawi. Karena itu, kekuatannya cukup bagi Mu Chen untuk menganggapnya serius. Sosok dengan rambut putih yang duduk di tahta merah menundukkan kepalanya untuk melihat aula utama. Dia tampak seperti sedang mengamati sekawanan hewan yang sedang menunggu untuk disembelih. Detik berikutnya, suara dinginnya bergema di daerah itu, "Serahkan orang-orang." Suaranya berlama-lama di daerah itu, menyebabkan kota negara bagian itu bergetar. Semua petinggi di aula utama menggigil ketakutan. "Hahaha, apa kamu tidak merasa sombong sebelumnya?" Tetua dari sebelumnya, yang masih tertanam di pilar batu, tertawa ketika dia melihat apa yang sedang terjadi dan mengejek Mu Chen. Salah satu petinggi memandang ratu dan bertanya, "Yang mulia, apa yang harus kami lakukan?" Karena semua orang segera mencuri pandang ke arah Mu Chen, terlihat jelas bahwa mereka berpikir untuk menyerahkan Mu Chen ke suku darah iblis. Mu Chen tersenyum ketika dia melihat mereka menatapnya, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya memandangi ratu, menunggu untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Keheningan memenuhi aula utama, sementara mata semua orang kembali ke ratu. Merasakan semua perhatian mereka padanya, dia menggenggam tinjunya dan menggigil. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan terus membusungkan dadanya. Dia melihat sekeliling dan bertanya dengan lembut, "Apakah kamu benar-benar ingin hidup dengan cara ini, membiarkan mereka memperlakukan kita seperti binatang buas?" Semua mata mereka menjadi merah dan mereka menggigil. Mereka membenci suku darah iblis, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Ini menghancurkan mereka semua. Ratu kemudian berkata, "Terlepas dari apa yang kamu pikirkan, saya tidak ingin lagi memperlakukan orang-orang kita seperti binatang buas dan menyerahkan mereka kepada suku darah iblis untuk dimakan." Karena itu, wajah ratu tiba-tiba menjadi dingin. Dia melihat orang-orang dan berkata dengan suara rendah, "Kali ini, saya tidak akan menyerahkan orang-orang saya kepada mereka." Semua orang di aula utama terkejut mendengar ini. Mereka menoleh ke Mu Chen dengan tatapan bingung. Mereka tahu bahwa ratu mereka telah menaruh semua harapannya pada orang asing ini. Jika mereka kalah, suku mereka akan hancur total. Mu Chen terkejut dengan kata-kata ratu juga. Dia terkejut dengan ketegasannya. Bagaimanapun, keputusannya bukanlah keputusan yang mudah untuk dibuat. Dia menatap sang ratu dengan serius dan bertanya, "Apakah ada orang lain yang lebih kuat dari Raja Iblis Darah di suku darah iblis?" Ratu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ada total 6 Raja Iblis Darah di suku darah iblis, dan mereka semua yang menembak." Dalam hal itu, Mu Chen menghela napas. Dia kemudian berbalik dan berjalan keluar dari aula utama saat para atasan menatapnya. Saat dia berjalan keluar, suaranya bergema di aula utama. Setelah hari ini, mereka hanya akan memiliki 5 Raja Iblis Darah tersisa. Sapu bersih. Area itu menjadi merah, dan penduduk asli di negara kota itu gemetar ketakutan. Sosok merah muncul tinggi di langit, dan mereka memandang ke bawah dengan rakus pada orang-orang seolah-olah mereka sedang melihat binatang. Saat orang-orang di negara kota putus asa, sesosok muda perlahan berjalan keluar dari aula utama. Dia melangkah ke angkasa dan berdiri di udara. Sosok dengan rambut putih berjubah merah menatap Mu Chen tanpa ekspresi dan berkata datar, "Apakah kamu orang yang telah membunuh anak buahku?" Mu Chen mengangguk sambil tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku baru saja membunuh beberapa pengisap dengan caraku." Ketika dia membuat pernyataan itu,
banyak kekuatan teratas dari suku darah iblis menatap tajam ke arah Mu Chen, ingin mencabik-cabiknya. Ketika penduduk asli di negara kota melihat apa yang sedang terjadi, mereka ketakutan. Mereka tidak mengharapkan pemuda untuk berbicara kembali dengan Raja Iblis Darah. Raja Iblis Darah seperti Dewa Iblis bagi mereka. Begitu dia marah, akan terjadi pertumpahan darah di negara kota itu. The Blood Demon Lord menyipitkan mata dan memberi Mu Chen tatapan mengancam saat dia berkata, "Di dunia ini, tidak ada yang berani berbicara denganku dengan cara seperti itu." Mu Chen tertawa. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagiku sepertinya kamu telah memamerkan kekuatanmu di alam bawah. Kamu hanyalah seorang Blood Demon Lord dari Vien Blood Tribe. Apa hebatnya dirimu?" Petik 2. Ketika Raja Iblis Darah mendengar Mu Chen menyebutkan pesawat bawah, tatapannya membeku. Dia menatap Mu Chen dengan bingung dan bertanya, "Apakah Anda dari dunia 1000 besar?" Mu Chen berkata dengan ringan, "Kamu telah melakukan terlalu banyak kejahatan. Seseorang akan mengajarimu pelajaran suatu hari nanti." Petik 2. Apakah kamu mengacu pada dirimu sendiri? The Blood Demon Lord menatap Mu Chen dengan tatapan mengejek. Dan bertanya, "Kamu hanya penguasa duniawi lengkap. Apakah Anda dapat melakukannya? Bisakah Anda sendiri bersaing dengan suku darah iblis kami?" Petik 2. Kenapa tidak? Mu Chen tersenyum. Niat membunuh melintas di mata Raja Iblis Darah. Dia tidak menyangka seseorang dari dunia 1000 besar menyodok hidungnya ke dalam masalah alam bawah. Dia harus membunuh orang ini untuk mencegah kekuatan top lainnya dari dunia 1000 besar membanjiri dataran rendah, karena suku darah iblis akan berada dalam kesulitan jika itu terjadi. "Bunuh dia," kata Raja Iblis Darah kepada 4 jenderal darah iblis saat dia menatap dingin ke arah mereka. Dia adalah orang yang berhati-hati, dan dia ingin mengetahui lebih banyak tentang kekuatan Mu Chen. "Iya Pak," 4 jenderal setan darah berteriak ketika mereka mendengar perintah. Mereka menatap Mu Chen dengan ganas, dan tanpa penundaan, mereka menginjak kaki mereka, berubah menjadi 4 sinar darah, dan berlari ke arah Mu Chen. Ledakan, 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 sinar darah yang luas berputar keluar dari 4 jenderal iblis darah, dan area itu dipenuhi dengan bau darah. Penduduk asli waspada ketika mereka melihat pemandangan yang ada di depan mereka. Mereka tahu kekuatan jenderal darah iblis, dan sekarang mereka berempat telah bergabung. Ratu mereka tidak akan cocok untuk mereka. Ratu dan eselon yang lebih tinggi berkumpul di luar aula utama dan melihat pukulan di langit yang akan menyerang Mu Chen. Tubuh mereka menegang, karena mereka semua merasa cemas. Bagaimanapun, mereka tidak tahu kekuatan sebenarnya Mu Chen. Mereka juga tidak tahu apakah Mu Chen mampu bersaing dengan 4 jenderal darah iblis. Jika dia tidak dapat melakukannya, mereka akan dihancurkan sama sekali. Swoosh, swoosh. Saat orang-orang melihat dengan cemas, 4 sinar darah melesat ke arah Mu Chen. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap dengan tenang aura mengesankan dari 4 jenderal darah iblis. Dia perlahan mengepalkan tinjunya, dan cahaya kristal meledak di sekitar mereka. Dia kemudian berdiri diam dan melontarkan pukulan. Berdengung, berdengung. Kristal Fishrai yang cerah melesat dan mengembang. Detik berikutnya, itu melesat dan menembus ruang, tiba-tiba muncul di hadapan 4 jenderal darah iblis. Kristal Fishrai datang terlalu cepat, dan keempat jenderal Blood Demon sadar. Ekspresi mereka berubah, dan dengan teriakan, 4 aliran merah keluar dari tubuh mereka, membawa kekuatan yang kuat yang mengenai Kristal Fishrai. Desir, desir. Ketika Kristal Fishrai dan 4 aliran merah bertabrakan, aliran merah segera menghilang. Seolah-olah kepingan salju jatuh ke magma. Para jenderal darah iblis tampak terkejut. Rupanya, mereka tidak diharapkan menjadi begitu rentan terhadap serangan Mu Chen. Meskipun mereka telah bergabung, kekuatan Mu Chen jauh melampaui mereka. Mundur. Keempat Raja Setan Darah mundur dan mencoba melarikan diri. "Kemana kamu pergi?" Mu Chen mencibir, dan niat membunuh muncul di matanya. Dia membenci tribe darah iblis sampai ke inti, dan karena kesempatan ada di hadapannya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Mu Chen menjentikkan jarinya, dan kristal Fishrai menembus ruang dan meledakkan keempat jenderal darah iblis. "Ah!" Teriakan yang menyayat hati bergema di langit. Kristal Fishrai menyebar perlahan di langit dan mengenai 4 jenderal Blood Demon. Mereka menghilang, tidak meninggalkan jejak. Hanya satu pukulan dan 4 jenderal iblis darah telah berubah menjadi abu. Ada keheningan yang mematikan di seluruh area.
Penduduk asli yang hancur melebarkan mata mereka dan melihat pemandangan dengan tidak percaya. Jenderal Darah Iblis yang kuat sangat rentan ketika mereka bertemu dengan pemuda misterius. Beberapa penduduk asli yang telah melihat Mu Chen sebelumnya di kota pertempuran berteriak dengan bersemangat, itu adalah dewa. Mereka dengan cepat bubar, dan terjadi keributan di negara kota. Apakah itu benar-benar dewa? Dia sangat kuat. Dia bukan dari suku Darah Iblis, jadi dia pasti dewa. Petik 2. Apakah dewa di sini untuk menyelamatkan kita? Petik 2. Beberapa penduduk asli berlutut dan membungkuk pada Mu Chen. Setelah menghadapi begitu banyak kehancuran, mereka akhirnya memiliki harapan. Para eselon yang lebih tinggi di luar aula utama juga berteriak. Mereka menyaksikan pemuda di langit dan menelan ludah. 4 jenderal setan darah telah terbunuh oleh satu pukulan dari Mu Chen. Dia begitu kuat, bahkan eselon yang lebih tinggi pun terkejut. Ratu memandang Mu Chen dengan takjub. Dia ingin memiliki kekuatan yang begitu besar sehingga dia bisa melindungi rakyatnya. Saat penduduk asli berteriak dengan sukacita, kekuatan tertinggi dari suku Darah Iblis di langit berubah menjadi sangat pucat. Selama bertahun-tahun, mereka sangat tangguh di dunia ini, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka, sehingga mereka sombong. Namun, mereka sekarang telah terkena serangan yang mematikan. 4 yang terbunuh adalah Jenderal Darah Iblis. Mereka memegang posisi peringkat tinggi di suku Darah Iblis, tapi mereka tidak berdaya seperti semut di mata pemuda. Ketakutan jatuh pada kekuatan teratas suku Darah Iblis, dan mereka semua berbalik untuk melihat Raja Iblis Darah, yang sedang duduk di atas tahta. Raja Iblis Darah tampak muram, dan dia menatap Mu Chen dengan tatapan dingin. Dia terkejut oleh kekuatan tempur yang kuat yang ditampilkan Mu Chen. Namun, semakin tangguh lawannya, semakin penting dia membunuhnya. Jika tidak, masyarakat adat masih punya harapan. Raja Iblis Darah berkata dengan nada membatu, Dewa, saya akan membunuh dewa Anda di depan mata Anda hari ini. Mari kita lihat apakah Anda masih berani memberontak melawan kami. Dia kemudian perlahan berdiri dari tahta. Ketika dia berdiri, negara kota sekali lagi menjadi tenang. Mereka telah ditindas oleh Blood Demon Lord selama bertahun-tahun, dan mereka tidak bisa menjauh dari bayangan mereka. Mereka menganggap Jenderal Blood Demon tidak terkalahkan, dan untuk Blood Demon Lord, dia seperti dewa iblis bagi mereka. Meskipun dewa muda misterius itu kuat, tidak ada yang yakin apakah dia bisa mengalahkan Raja Iblis Darah. Dia telah memenangkan pertarungan sebelumnya, tapi itu baru permulaan. Ratu dan eselon yang lebih tinggi berubah menjadi kuburan. Mu Chen telah menunjukkan kekuatan besar sebelumnya, tapi itu tidak cukup baik. Jika dia tidak dapat mengalahkan Raja Iblis Darah, semua kemenangan sebelumnya akan menjadi sia-sia. Saat orang-orang melihat, Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat Raja Iblis Darah. Dia menyipitkan mata, dan pagoda kristal tampak di matanya. Raja Iblis Darah perlahan turun dari langit dan mendarat di depan Mu Chen. Dia melipat lengannya di depan dadanya dengan jubah merahnya berkibar. Sebuah niat membunuh melintas di matanya, dan dia berkata, jika kamu meninggalkan Lower Planet sekarang, aku akan membiarkanmu lolos tanpa cedera. Mu Chen tersenyum dan mengulurkan telapak tangannya. Energi spiritual yang kuat berkilauan di tengah telapak tangannya seperti kilat saat dia menatap Blood Demon Lord dan berkata, itu tergantung pada apakah kamu mampu melakukannya. Keras kepala, Anda sedang menggali kuburan Anda sendiri. Raja Iblis Darah memberikan senyum jahat, dan pada saat berikutnya, dia mengulurkan tangannya. Seluruh area tiba-tiba menjadi gelap, dan hamparan laut darah yang tak berujung melonjak di belakangnya. Sosok iblis merah besar perlahan menonjol dari laut darah. Penindasan yang mengerikan melanda daerah itu, dan langit sepertinya akan runtuh di bawah bayangan sosok iblis merah. Ketika Ratu, yang berdiri di luar aula utama, melihat sosok iblis merah, dia menggigit bibirnya. Darah mengalir keluar dari bibirnya saat dia mengingat ingatan mengerikan dari sosok iblis merah yang membunuh para tetua sekte. Sosok iblis itu begitu kuat sehingga mereka tidak mampu bertahan melawannya. Para eselon yang lebih tinggi yang berdiri di belakangnya berubah menjadi sangat pucat, dan lutut mereka mulai saling bertabrakan. Mereka hampir jatuh ke tanah. Semua orang menggigil saat melihat sosok iblis itu. Mu Chen adalah satu-satunya yang mengangkat kepalanya dan tetap acuh tak acuh. Dia bertanya, apakah ini yang mampu Anda lakukan? Raja Iblis Darah sangat berhati-hati. Dia tidak lagi ingin menguji Mu Chen. Saat dia memukul, dia menggunakan kartu trufnya. Kalau begitu, Mu Chen tersenyum pada Blood Demon Lord,
tapi tidak ada kehangatan dalam senyumnya. Cahaya kristal di matanya melonjak, dan pagoda kristal melesat keluar dan mendarat dengan lembut di telapak tangannya. Waktunya pertunjukan.